Santapan Harian Senin 22 Juli 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kejadian pasalnya yang ke-41, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu dengan kerendahan hati siap menerimanya. Dalam kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Kejadian 41 ayat 14-32. Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf pun segera dikeluarkan dari liang tahanan. Setelah bercukur dan berganti pakaian, ia pergi menghadap Fir'aun. Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan tidak seorang pun dapat mengartikannya. Tetapi aku mendengar tentang engkau bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Saud Yusuf kepada Fir'aun, "Bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dalam mimpiku aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan bagus bentuknya dan memakan rumput gelagah. Kemudian tampaklah keluar 7 ekor lembu yang lain, tinggal kulit membalut tulang, sangat buruk bentuknya dan kurus badannya. Tidak pernah aku melihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang terdahulu. Lembu gemuk ini masuk ke dalam perutnya, tetapi tidak kelihatan sedikit pun bahwa mereka telah masuk ke dalam perutnya. Bentuknya tetap seburuk semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya aku melihat dalam mimpiku dari satu tangkai keluar 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi setelah itu tumbuhlah 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Ketika kuceritakan kepada semua ahli ilmu gaib, tidak seorang pun dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama saja. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian berarti 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu berarti akan ada 7 tahun kelaparan. Itulah maksudnya ketika aku mengatakan kepada tuanku Fir'aun bahwa Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan muncul 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan karena kelaparan itu memakan habis negeri ini. Kelimpahan di negeri ini sama sekali tidak akan diingat lagi akibat kelaparan yang terjadi kemudian, sebab kelaparan itu sangat dahsyat. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Sahabat Santapan Harian, 2 tahun telah lewat sejak Yusuf meminta juru minuman untuk mengingatnya. Selama 2 tahun ia masih menunggu di dalam penjara hingga ada yang mendapat mimpi lagi, dan orang itu ialah Fir'aun, sang raja Mesir.
Sesuatu yang mustahil tampak dalam mimpi. Di tepi sungai Nil, 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk, dan 7 bulir gandum kurus menelan 7 bulir gandum bernas. Semua ahli sihir Firaun dibuat bingung. Di tengah kebingungan itu barulah kepala juru minuman teringat kepada Yusuf dan menceritakannya sebagai penafsir mimpi. Begitu Yusuf dibawa menghadap, Firaun menceritakan perkaranya dan berharap agar Yusuf dapat mengartikan mimpinya. Yusuf menjawab dengan rendah hati bahwa bukan dia yang mempunyai kemampuan, melainkan Allah yang memberitahukan artinya. Lalu Yusuf menyampaikan bahwa mimpi itu menunjukkan 7 tahun kelimpahan yang akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Yusuf menunjukkan rasa hormatnya kepada Firaun dan memberikan dukungan kepada pemerintahannya, sehingga pengertian mimpi itu disusul dengan saran yang mewartakan kesejahteraan. Atas persetujuan Firaun, orang yang berakal budi dan bijaksana agar diberi kuasa untuk memimpin pengumpulan hasil tanah selama tahun-tahun kelimpahan dan persediaan untuk tahun-tahun kelaparan. Maka Mesir tidak akan kehabisan makanan dan hidup rakyatnya dapat terpelihara. Begitu besar kesempatan untuk Yusuf menjadi tinggi hati. Setelah akhirnya ia dikeluarkan dari penjara, ia bisa saja memamerkan pengetahuannya di depan Firaun dan menonjolkan diri sebagai orang bijaksana yang patut dipuji. Namun, nama yang ia muliakan ialah Tuhan. Dalam mengartikan mimpi pun Yusuf berbicara sebagai seorang hamba. Dengan hikmat dari Tuhan, mungkin muncul rasa superior di dalam diri kita. Tetapi kita mesti sadar diri dan tulus ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Saat kita berkesempatan untuk berjasa pun, kita tetap hamba yang rendah hati dari Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Sekarang kami mengerti bahwa kerendahan hati menjadi karakter yang selalu Engkau rindukan di dalam diri kami. Kami akan berusaha untuk menjadikan kerendahan hati sebagai gaya hidup sehari-hari. Di dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.